Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita ketemu lagi ngobrol-ngobrol dengan selebgram di YNLPS. Sudah resmi namanya Mas Darmawan Aji. Terakhir kita bikin konten Wah, udah lama Mas. Waktu di Jakarta kan? Bener acara nggak? iya yang NLP coaching ya? iya NLP Lupa coaching yang kita bahas soal nulis. Iya betul. Soal nulis. Dan itu masih jadi video yang sering kubagikan kalau ada orang pengen nulis ya, dan masih valid lah karena Mas Aji masih produktif menulis. Kali kok tiba-tiba dia berhenti. Berarti ya? Berubah haluan gitu ya Mas ya? Haluan. Oh, tetap bisa dipakai. Ini tipsnya Mas Haji waktu dia masih produktif. Tapi enggak, masih produktif jadi masih kepake. Nah, teman-teman, kita mau ngobrol agak beda. Mas Haji ini kan manusia multidimensi, jadi banyak yang bisa dibahas. Tapi kali ini saya agak tergelitik dengan postingannya Mas Haji beberapa waktu lalu soal keinginannya membangun ekosistem Ya mungkin ya? trainer apa training. Nah, coba di elaborasi dikit Mas. Disclaimer dulu nih Mas ya? Iya, disclaimer. Pertama, idenya masih mentah. Oh iya, jelas. Idenya masih mentah, jadi memang masih perlu banyak didiskusikan. Iya. Perlu banyak diobrolin. Ya, makanya masih mau gratisan sesi gini. Iya betul. Nanti kalau udah laku nih bayar ini kayak gini nih. Jadi kepikirannya gini, kita itu pengen bikin ekosistem yang menghubungkan tiga pihak sebenarnya. Satu itu adalah para trainers. Ya kalau dianalogikan trainers itu kayak penyanyi Mas. Mereka itu yang nanti manggung. Nah tidak semua trainers itu bisa bikin materi Mas. Sehingga nanti di komunitas tersebut dipertemukan mereka dengan para learning designer atau content creator atau apapun namanya lah ya. Yang mereka akan menyiapkan konten ataupun materi-materi pelatihan untuk para trainers ini. Nah, satu lagi, cuma ini aku juga masih bingung nanti formatnya gimana, itu adalah dipertemukan juga dengan pihak orang-orang korporasi, orang-orang HR. Sehingga ketika misalnya orang HR itu butuh trainer, butuh materi tertentu, nggak pusing-pusing gitu loh Mas. Udah kesini aja udah gitu. Iya. Kebayangnya begitu. Iya, karena pain-nya itu udah kerasa ya Mas Haji. Malah ngitung-ngitung berapa pengalaman di dunia training sekitar 15 tahun. 15 tahun berarti dari tahun berapa tuh Mas? 2008. Betul nggak? Mirip ya. Aku juga 2007-an kok yang professionally ya, yang pertama kali dibayar lah. Ya, gitu betul. Mirip-mirip. Ya berarti aku kurang lebih juga sama ya. Pain-nya kan sama ya. Iya. Jadi bagi orang yang berminat menjadi trainer itu pain-nya mencari market kadang-kadang, yang kedua ya mendevelop materi gitu. Ya, Karena betul. kadang-kadang kalau klien suka diminta materi yang aneh-aneh gitu kan. Tapi aku juga gak nguasain gitu misalnya, atau gak ada banyak referensi. Itu pain-nya dua itu, nyari market sama itu. Kalau dari sisi klien, pain-nya nyari materinya. Ya, Misalnya betul. aku ada masalah ini, materinya apa ya? Satu kan. Yang kedua, tahu materinya, siapa orangnya ya? Siapa yang cocok gitu. Siapa yang cocok gitu kan. Makanya pengennya jadi solusi nih Mas, pengennya ya. Walaupun aku nggak tahu ya kan, kita sama-sama tahu, ini nggak tahu ya, mohon maaf kalau misalnya agak-agak menyinggung gitu. Para trainer itu dikenal dengan egonya tinggi Mas. Pasti. Sehingga kalau diajak kolaborasi dan sebagainya itu ya, kalau tidak melihat ada keuntungan di sana itu, Keuntungan langsung. Ya keuntungan langsung itu nggak tertarik gitu. Iya, Padahal kalau pernah baca bukunya Adam Grant itu yang Yang mana? give and take gitu. Oh, give and take. Itu kan Iya. orang-orang yang di puncak karir itu kan para givers. Asih ya. Walaupun yang paling bawah juga givers juga. Tapi nanti ada bedanya gitu, ada bedanya. Intinya kalau sebenarnya kalau kita pengen naik ke jenjang karir tertentu di industri apapun, di bidang apapun ya perlu ada kemauan untuk kontribusi gitu. Bukan hanya take, perlu give juga. Iya. Soalnya kan ya dunia training atau learning lah, pembelajaran itu kan barangnya itu nggak bisa dikasih apa namanya, kalau dijual makanan tuh kayak apa? Apa Mas? Teaser itu loh namanya. Oh, icip-icip. Icip-icipnya. Iya. Icip-icipnya nggak bentuk barang begitu. Iya, Icip-icipnya betul. bentuk ya sesi atau materi gitu ya. Yang artinya ya kita memang harus deliver langsung ya. Iya, benar. Nah, tapi
kadang-kadang itu di problemnya kan, deliver langsungnya itu udah mau langsung dibayar gitu kan. Betul. Ya terus tadi apa namanya, di sisi lain maksudnya kan ada trainer, ada usernya ya, kliennya, dan juga ada orang yang senang dengan dunia learning tapi sebenarnya secara minat dalam arti delivery ngajar juga. Iya betul. Cuman wawasannya luas sekali gitu. Karena itu kan dibutuhkan, kalau kita ngelihat dari kacamata bakat ya Mas ya, itu kan dibutuhkan bakat yang berbeda Mas. Tidak semua orang yang pinter nyusun materi itu senang mendeliverinya gitu. Dan bagus. Iya benar. Bagus. Betul. Dan ya kita di lapangan lihat lah ya, orang-orang yang materinya bagus banget, keren banget, ketika disampaikan oleh orang yang nggak tepat itu ya jadi. Iya, betul. Tapi begitu yang deliver itu penyanyi yang tepat, itu, wah keren banget ya materi ini ya gitu. Itu yang bikin kalau deliver juga belum tentu bagus. Benar. Aku di kantor ada Mas, satu orang yang menurutku dia cukup lengkap, dia bisa bikin materi, bisa nyanyi juga. Tapi ternyata dia nggak menikmati nyanyinya. Oh, oke. Jadi bagi dia tuh melelahkan. Padahal aku bilang, kamu tuh bagus banget. Maksudku standar bagusnya tuh menurutku udah di atas rata-rata. Aku seneng lihat dia deliver, tapi dia nggak mau. Dia lebih seneng tetap di desainnya. Di desainnya. Dan desainnya bagus. Aku kalau lagi di handle dia tuh seneng karena aku kelihatan mahal. Dia slide-nya, materinya tuh bagus banget gitu loh, kayak kelihatan mahal kalau di handle dia. Iya. Nah kan kalau tidak dikasih wadah, orang-orang kayak gini kan sayang gitu loh Mas, sayang. Potensinya itu jadi nggak maksimal, karena kalau dia bikin materi sendiri, kemudian dia nyanyi sendiri ya belum tentu laku juga kan. Tapi ketika dia bisa kolaborasi dengan trainer yang memang dia bisa deliver materi itu dengan baik, ya kenapa enggak gitu. Dulu kan ada komunitas namanya Trainers Club, Mas Haji inget nggak? Iya, ingat Mas. Milis ya. Sekarang Mas Hendri. Vakum ya kayaknya ya. Kemarin sempat lihat di salah satu grup itu ya, ada yang menanyakan Mas, kapan kumpul-kumpul lagi gitu. Sebatas itu aja. Iya. Dan terus kemudian ya kapan gitu aja ya. Tapi ini menarik loh Mas, komunitas ini ya, karena saya dapat kelas in-house pertama itu dari sini Mas, dari Trainers Club. Kliennya ada di situ. Iya sih, jadi saya ingat pertama kali pertemuan itu 2009 kalau nggak salah atau 2008 ya, antara itulah ya. Itu di Geger Kalong Mas, di aulanya Darut Tauhid Mas. ada acara Trainers Club. Waktu itu ngundang Mas Bobby Medri dari Surabaya. Kita ngumpul-ngumpul di situ, kenalan gitu kan, ada trainers, ada HR, ada macam-macam lah ya. Nah pertama kali saya dapat klien itu ya dari komunitas itu. Jadi kurang lebih 2010 lah, jadi memang ada jeda 1-2 tahun. Iya. Tiba-tiba salah satu peserta itu menghubungi, Mas aku sekarang jadi HR di mana sebut gitu nggak nih? Ya salah satu BUMN lah ya. Jadi HR di ini, Mas Haji bisa nggak ngajar tentang materi ini gitu kan. Jadi itu investasi sebenarnya, gabung-gabung komunitas seperti itu. Dan itu ngisi sesinya di kayak learning forumnya itu ya, yang kalau nggak salah kita ngisi di situ tuh kan sharing kan. Di ini ya, di acara Trainers Club-nya itu waktu itu. Iya, itu bukan? Aku posisinya peserta Mas. Oh peserta ya. Bahkan hanya sebagai peserta ya. Peserta. Memang ada aktivitas-aktivitas kita berkenalan dan sebagainya sih, ada acara networkingnya seperti itu. Iya. Tapi dari situ kan kita jadi saling kenal tuh dengan orang-orang di situ gitu. Ya artinya memang perkumpulan tuh selalu punya manfaat ya. Iya. Di Mas Haji kan ini perkumpulan yang dikelola ya kan. Dikelola dari antara trainernya, learning designernya dan juga usernya. Betul. Karena di Trainers Club juga kayaknya banyak orang yang gabung di situ bukan karena pengen jadi trainer, ya, betul. karena nyari trainer gitu kan. Nah mungkin tadi yang ide yang agak barunya adalah learning designer, karena bisa jadi ada orang-orang yang kalau teman-teman mungkin enggak ya, buku judulnya The Power of Habit ya, Charles Duhigg. Itu kan sekarang ada trainingnya Mas. Nah, yang bukan dinamis Mas. Vital Smart Mas. Vital Smart ya. Nah karena si Duhigg itu ya dia penulis gitu ya, dan ya mungkin dia karena dia penulis dia bisa ngomong let's say 1-2 jam. Tapi kalau menjadikan itu modul 1-2 hari itu betul. Another thing ya, ahlinya lain lagi gitu. Nah orang-orang di Crucial Learning itu punya kemampuan menerjemahkan itu menjadi sebuah modul segala macam, jadi video macam-macam gitu ya. Cara Duhigg-nya ya sebagai thought leader-nya aja. Jadi ada kemungkinan itu ya.
orang yang punya teori, ya, konsep keahlian, nah diterjemahkan nih sama betul, si siapa betul, namanya si learning designer ini, ada marketnya, ada nanti yang scale up sebagai trainernya gitu. Makanya kebayangnya nanti di komunitas ini, aku belum kasih nama ya Mas ya. Pokoknya di komunitas ini itu memang ya kalau di pesantren ada namanya ilmu alat, Mas. Ilmu alat untuk mengkaji agama Islam itu ada ilmu alatnya kan. Nahwu, sorof, bahasa Arab gitu kan dan sebagainya gitu ya. Nah, di komunitas ini juga nanti ilmu alat seputar dunia training tak share semua tuh. Tak kasih semua. Tinggal nanti cocok-cocokan kan. Oh, ternyata aku lebih cocok di need analysis ya gitu kan. Oh, aku lebih cocok di desain nih. Wah, aku bisa nih delivery nih misalnya dan sebagainya. Sehingga baik trainer yang sudah istilahnya apa ya? Sudah existing lah, sudah existing, maupun yang masih meraba-raba ini aku cocok nggak jadi trainer atau aku malah lebih cocok jadi learning designer dan sebagainya, gabung komunitas ini ya nanti dia mudah-mudahan jadi dapat jawabannya. Oh ternyata aku lebih cocok di sini dan sebagainya gitu. Udah ada talent mappingnya dulu juga. Wah, nggak tahu lah nanti. Supaya lebih realistis. Supaya ya, lebih realistis, benar. Mengembangkan di mana. Benar, gitu benar. Ya. Tapi menarik juga sih di mapping gitu ya. Iya, aku sendiri menyadari setelah memang sekarang ya aku bisa mendesain, tapi ya pasti lebih menikmati proses ketemu kliennya langsung, itu training, mentoring atau coachingnya gitu. Yang desain orang lain yang memang tadi tuh lebih bagus dan kelihatan lebih mahal, lebih rapi gitu ya. Aku bisa bikin materi, tapi ya dan bisa komentari juga, cuman pas menuangkan ya jadi ya balik lagi kalau ada waktu sejam mau dipakai buat yang mana itu kita cenderung kepada hal yang kita lebih minati kan gitu kan. Kalau di mapping aku lebih menikmati menjualnya Mas. Nah itu ada. Di kantorku juga ada Mas, satu orang dia itu ya sekarang pegang di sales. Tapi kalau ngajar juga bagus. Ngajar bagus ya. Cuman ya kenyataannya dia tetap lebih senang di dunia sales dan lebih bagus di situ ya. Sampai sekarang dia outstanding banget di situ gitu. Ya aku create product seneng banget lah create product. Setelah itu mempublikasikan, mempromosikan supaya produk yang baru aku bikin ini laku gitu. Itu aku seneng banget tuh. Ngajar oke lah, meskipun ada batasnya ya. Maksudnya kalau udah sekian kali ngajar materi yang sama ya muncul kebosanan. Bosen ya, kok ngajar ini lagi gitu ya. Iya. Jadi, nah di sisi lain nih, bagi yang klien ya Mas, itu kan juga punya pain ya. Painnya adalah mungkin kompetensi yang lebih mereka butuhkan itu desain need analysis, as a corporate, kemudian desain kurikulum, ya kan. Nah sampai ke materinya mungkin dibagi dua kan. Ada memang hal-hal yang akan lebih bagus disampaikan internal. Ya, oke lah mereka mendesain satu modulnya soal culture, system, SOP, technical skills. Tapi ada banyak hal kayak leadership itu kan ngapain ya? Harus investasi faculty member buat khusus untuk itu gitu ya. Punya korpu gitu ya. Khusus buat itu gitu. Kadang-kadang klien juga bosen ketemunya itu lagi mendingan dari luar lah gitu kan. Jadi kayak soft skill itu kan mendingan dari luar ya. Tapi kan tadi tuh nyari-nyari gitu ya. Iya, benar. Terus kadang-kadang cocok sama Mas Aji tapi jadwalnya susah gitu kan. Harganya nggak cocok. Harganya nggak cocok gitu. Jadi butuh lebih banyak lah gitu. Misalnya kayak alternatif ya Mas ya. Opsi-opsi yang banyak. Benar sih. Untuk materi yang sama, kadang-kadang kalau bisa kita punya 5 alternatif gitu kan atau 10 alternatif gitu. Jadi komunitas ini mungkin juga. Ya, dan sering terjadi juga kan ini ya Mas ya. Di perusahaan-perusahaan yang udah besar itu kadang-kadang bikin berapa batch tapi dijalaninnya itu paralel Mas. Iya, paralel di 5 kota misalnya. Dan harus standar. Itu nggak mungkin misalnya satu trainer ya bukan Naruto yang bisa membelah diri Mas. Iya, benar. Nah, jadi perlu ada standarnya dan perlu ada orang-orang yang memang bisa delivery materi yang sama gitu loh. Nah ini aku mau cerita pemikiran Mas dan observasi. Begitu main kayak gitu, itu ada 2 jenis konsultan kan di Indonesia paling nggak ya. Satu konsultan adalah yang modelnya associateship ya. Jadi ownernya tuh biasanya adalah salesnya, kemudian dia trainernya semua associate, jadi itu. Nah problem yang ini adalah tadi begitu banyak nggak standar. Modulnya mungkin sama tapi kualitasnya jadi nggak standar, delivery-nya jadi lain-lain. Delivery-nya beda-beda gitu. Beda-beda. Kadang-kadang beda-beda itu naik turunnya jauh banget gitu. Karena tadi kan memang orang-orang ini associate yang tidak dikumpulin, tidak distandarisasi di situ. Nah, yang kedua yang jenis tempatku kerja lah yaitu karyawan gitu ya. Jadi relatif standar.
Tapi konsekuensinya itu ya orang yang bikin model begini itu sedikit kan di Indonesia paling enggak, karena kan beban kosnya tinggi sekali. Benar. Orang ini kerjaan yang pada dasarnya project base kok. Ya kan, trainer itu kan project base. Kalau pakai gaji itu kan pasti ya jadi overheadnya tinggi, mahal banget gitu. Ya gimana nih menjembatani dua ini? Yang sempat kepikirku adalah mengambil ide yang pertama itu lebih masuk akal secara bisnis, jadi tidak ada beban. Tapi jagain kualitas gitu. Oke. Kualitas itu kayaknya soalnya ada dua. Kompetensi satu, tapi yang lebih susah itu Mas, karakter. Iya, nanti kaitannya sama etika juga sih Mas. Nah ini yang mau etika bisnis. Mau kesinggung habis ini biar agak tersinggung sedikit yang nonton. Problemnya tuh gini, Mas Aji ngajakin aku, yang punya order dia dong. Tapi kebetulan kliennya senengnya sama aku. Terus aku dengan santai aja gitu. Main belakang yang kliennya juga gitu kan. Nah, cocok lagi sama kliennya gitu ya. Iya, nah ini kan jadinya nggak sustain kerjasamanya, pasti habis itu wah nggak mau lagi lah gitu. Nah gimana nih? Ya, kemarin aku ketemu dengan seseorang nih Mas. Orang Bontang Mas. Ya, terkenal lah beliau lah. Tidak perlu saya sebutkan namanya. Karena dia cukup terkenal. Dia ngobrol, jadi dia itu bikin semacam layanan ojek Mas, untuk lokal Bontang. Ojeknya ojek untuk pengiriman barang, paket dan sebagainya. Mostly seperti itu. Di kalangan ojek, tukang ojek, itu ada satu culture yang kurang bagus, yaitu offline namanya Mas. Offline itu gini loh Mas. Misalnya saya mau nganter Mas Teddy ke bandara. Itu biaya 150.000. Nanti potongan dari pihak penyedia aplikasinya itu bisa sampai 50.000 karena macam-macam lah alasannya dan sebagainya. Sehingga kemudian saya sebagai driver itu menawarkan, Mas gimana kalau offline saja? Supaya saya full 150 gitu loh. Atau mungkin enggak 150 tapi misalnya 100.000 misalnya gitu ya. Gitu. Jadi main kayak gitu tuh. Di kalangan ojek itu ada seperti itu. Tentu itu kan merugikan si providernya kan sebenarnya kan Mas. Kan mereka yang dapetin order, kok di main belakang si drivernya. Iya betul. Nah, temanku ini yang dari Bontang ini, dia juga mengalami situasi yang hampir mirip seperti itu. Jadi banyak pengiriman-pengiriman yang kemudian minta offline dan sebagainya. Akhirnya berinisiatif lah di komunitas itu diajarin, komunitas sih, ya di usahanya itu diajarin tentang keberkahan rizki Mas. Jadi bisa saja maksudnya secara hitung-hitungan matematis yang kamu dapatkan itu sedikit, tapi berkahnya rizki itu yang nanti nggak terduga-duga. Tiba-tiba ada yang ngasih tips, tiba-tiba itu kan halal, tips kan oke kan, betul. Tiba-tiba uang yang sedikit itu bisa digunakan untuk banyak hal, dapat diskon dan sebagainya. Mungkin konsep-konsep yang agak-agak spiritual seperti itu juga mungkin perlu diajarkan juga sih Mas. Jadi semacam mungkin nanti komunitas ini itu bukan hanya sekedar ngumpul dalam arti daftar nama, tapi perlu yang tergabung dan nanti bersedia berkolaborasi itu perlu, kayaknya perlu ini ya, perlu dijagain. Ya. Ada value bersama mungkin. Betul. Jadi tidak semata-mata komunitasnya sekedar daftar terus nanti bebas bisa. Tapi memang harus ya ada komitmen lah ya, komitmen kumpul, belajar bareng, saling kenal. Jadi nggak enak kan? Betul. Gitu kan. Tapi nggak menjadi bukan terikat kontrak karyawan sehingga jadi beban tadi. Gitu ya. Tetap bisa, kalau kamu boleh ambil masing-masing, tapi ini batasan etikanya gitu kali ya. Iya sih. Makanya ini rencananya yang terpikir sementara ya. Selain pertemuan formal, mungkin pertemuan formal matrikulasi mungkin cukup 2 hari lah Mas. Yang saya kepikiran ya, karena kan perlu ketemu offline supaya dapat sense-nya, auranya. Iya betul. Itu kan hal-hal yang penting tuh. Iya betul. Mungkin materi nggak terlalu banyak dipelajari selama 2 hari itu, tapi kita bisa saling kenal lebih dekat. Nah setelah itu, kalau pengen belajar apa, ya silakan diatur, dijadwalkan. Aku nggak akan narik biaya lagi. Cukup pokoknya ini membership sekian di awal bayar. Nanti kalau mau ngadain acara-acara silakan diatur. Mau di kota manapun aku hadir, yang penting akomodasi ditanggung gitu aja. Iya betul. Jadi misalnya Mas ke Jogja pengen belajar learning design lebih detail, iya ayo monggo, berapa hari? 2 hari. Ya udah, yang penting disiapin untuk meeting pass-nya silakan diatur. Mau pakai hotel, mau pakai resto, silakan diatur-atur. Sama tiket aku, akomodasi dari Bandung ke Jogja. Ya seperti itu yang kepikiran begitu.
Jadi orang ini bukan orang yang bekerja lepasan Iya, aja, bukan, tapi bukan. orangnya juga suka kumpul ya, ngiket hati lah. Jadi kan nggak enak juga kalau mau main belakang tadi ya, kan ketemu terus ya kan gitu, masa main belakang gitu. Ya soal bener juga sih, karena di sisi lain yang model kedua mas, yang company itu juga persoalan etika juga terjadi sih. Tetap aja ya, ada Orang ya? yang Ada udah ya, Mas, ya? resign masih pakai materi. Oke. Gitu. Ya tapi kalau kita bilang ya memang dia mau segede apa sih, susah juga gedenya kan. Iya sih. Tapi ya itu juga ada problem itu. Jadi memang artinya memang value itu perlu dijagain ya kan nanti ya di komunitas ini. Atau nanti bentuknya gimana nih Mas Aji akan Iya. Masih dalam proses perenungan ya. perenungan. Aku mau jadi member kayaknya sih. Karena aku nggak tahu ya Mas, apa ya? Aku tahu bahwa ini bisa dikelola sebagai sebuah bisnis, tapi kok aku nggak pengen jadi businessman-nya gitu loh. Oke. Ya, aku pengen kontribusi dari sisi keilmuannya, oke gitu. Kayaknya ngurusin bisnis itu puyeng gitu Mas. Puyeng. Memang Mas. Aku sepakat. Iya, kemarin aja di kantorku ada tiba-tiba datang ada bau apa gitu. Ternyata dispenser konslet gitu. Aku udah mikir wah ini kalau jadi orang general affair-nya mumet ya ngurusin beginian ya, dispenser konslet, air apa namanya mampet gitu kan. Iya, benar. Belum lagi tiap tanggal 25. Nah, itu betul. Gitu. Oke. Nah, nanti itu kan ide gedenya ya misalnya, visinya. Jadi kita pengen lebih kolaboratif ya. Nah, tadi ya, oh iya betul juga. Problemnya ada di ego ya. Kalau menurut Aji gimana soal ego ya? Ya agak berat ini Mas. Atau akan terseleksi kalau seandainya modelnya begini, yang tergabung ya lama-lama akan terseleksi juga. Bisa jadi sih. Bisa jadi seperti itu. Karena kan ya kita itu menarik orang-orang yang mirip biasanya Mas. Iya. Artinya kalau misalnya aku nggak cocok nih sama pendekatannya Mas Aji misalnya ya, mungkin dia nggak akan gabung. Iya, Kecuali dia ngelihat ada yang bisa saya manfaatin dari sini dan sebagainya gitu kan. Satu sisi itu. Sisi lain ya mungkin akunya juga perlu nurunin ego juga Mas. Iya sih. Maksudnya akunya perlu nurunin ego. Oke, memang aku yang inisiasi, tapi misalnya nanti di perjalanan ternyata ada teman-teman yang jauh lebih potensial di sana yang bisa bantu kembangin, ya aku akan ngebuka diri, kasih panggung buat mereka. Iya, Monggo silahkan gitu kan. Aku seneng kalau gitu. Gitu sih yang aku pikir sih. Iya. Karena teman-teman ya bagi yang sedang memulai karir ya dan mungkin awal-awal tuh pengen tampil gitu ya. Aku juga ngalamin juga. Itu wajar. Tapi itu bukan ujung ya. Betul. Nah, di ujung nanti tuh kita butuh kerja banyak orang gitu. Jadi kayak ya sederhana lah di tempatku kerja sekarang itu ada klien yang lumayan oke, angkanya bagus banget. Awalnya maunya sama aku, tanggalnya nggak ketemu, ya harus rela dikasih ke orang lain dan aku harus rela transfer. Karena kalau nggak as a company hilang semua. Nah, pilih mana ya kan? Pilih mana gitu loh. As a company ordernya hilang sama sekali kan rugi. Iya. Ya kan? Jadi kan aku harus mentransfer nih Mas Haji yang handle ya, dan aku ceritakan semua yang kemarin gue handle gimana supaya kualitasnya jadi sama. Nah itu yang pelan-pelan akhirnya membuat memang kenyataannya industri ini tuh industri yang kolaboratif. Iya. Jadi bukan kompetitif sebenarnya Mas. Iya, nggak bisa. Jadi kalau misalnya masih mikir bahwa wah aku saingan nih sama Mas Teddy nih gitu kan, itu berat memang. Berat. Karena memang ya beberapa waktu yang lalu aku misalnya tuh dapat project dari satu BUMN nih Mas. Memang via Zoom Mas, online. Tapi ekspektasinya tinggi nih dari pihak BUMN-nya. Aku nggak bisa ngajar sendirian kalau ekspektasi tinggi, peserta banyak. Aku pasti ngelibatin teman-teman. Jadi aku ajak 6 orang waktu itu untuk jadi fasil. Jadi nanti dibuat breakout room, di situ banyak diskusi dan itu hidup jadi gitu loh. Mereka ada kesan yang positif lah terhadap kelas tersebut. Kalau aku main sendirian misalnya, wah eman-eman ini gitu kan, rezekinya nanti berkurang, marginnya jadi tipis ya. Bisa jadi pihak BUMN nggak akan ngundang lagi. Iya, Tapi karena karena dari pengalaman itu kemudian mereka happy, ya tiba-tiba ada proyekan lagi dari BUMN yang sama gitu kan. Ya. Gitu. Ya, jadi ya rezeki mah nggak akan kemana lah gitu. Kolaborasinya perlu dibangun.
ya ego disimpan lah gitu, disimpan, toh dia tidak men-serve apapun gitu kecuali dirinya sendiri. Ya mirip sama situasi di NLPS ya Mas ya. Alhamdulillah tahun ini itu enaknya adalah ILC udah jalan di beberapa kota. Dan hampir-hampir peserta itu nggak ikut karena 1-2 orang gitu. Benar. Peserta ikut ELC-nya gitu. Betul. Essential Life Course-nya yang diikutin. Aku pengen belajar ilmunya. Ya mungkin ada ekspektasi tetapi nggak apa-apa gitu. Nah, itu yang akan membuat akhirnya situasi itu lebih sustain gitu. Moga-moga nanti setelah obrolan ini paling tidak mungkin ada yang nonton dan berminat untuk berkolaborasi gitu ya, kontak-kontak. Nah, kita akan Mas Haji bisa memfollow up untuk bikinnya gimana lah gitu ya, mulainya gimana, langkahnya gimana gitu kan. Disclaimer juga tambahan nih Mas. Aku nggak akan jual murah gitu aja. Wah, nggak mungkin sih, nggak mungkin murah ya. Ya gimana cara borong nih ujungnya? Ini pengalaman 15 tahun yang dikompres ini Mas. Tapi lebih gini ya teman-teman, nggak mungkin jual murah itu dalam artian karena memang proses belajarnya nggak mungkin cepet. Iya benar. Jadi jangan harap TFT 2 hari langsung jadi selesai certified, jangan harap. Ini long time. Betul. Iya kan, ini proses panjang. Jadi teman-teman kalau misalnya nanti bergabung di komunitas ini dan kayaknya dari nol lah anggapnya, mungkin mantan manajer mau mulai dari nol karena seneng ngajar, you will need 2 to 3 years. Betul. Ya, 3 tahun sih hitunganku sih Mas. Iya, 3 ya. tahun. Nah, minimal tuh 3 tahun itu. Belajar itu bukan berarti maksudnya cuma nyerap teori ya, artinya dia latihan, dia praktek dan sebagainya. Hitungannya 3 tahun. Dan belum lakunya tuh ya. Iya, bangun networknya gitu kan. Jadi invest awal itu kita perlu alokasi 3 tahun, jadi jangan resign dulu sih Mas. Jangan resign dulu. Yang mau pensiun siap-siap. Iya, betul. Pensiunnya 5 tahun lagi. Nah, sekarang gabungnya. Mulai ngebangun itu, bangun asetnya dari sekarang gitu. Karena nanti kalau sudah pensiun baru mulai, berat. Ya puasa dulu 3 tahun ya kan. Betul. Gitu. Cocok nih buat yang udah punya pengalaman, seneng ngajar, seneng berbagi ilmu, seneng membangun orang lah ya. Betul tadi ya pengalaman panjang, udah mau pensiun tapi bingung gitu ya. Bingung ya kan. Mulainya dari mana gitu ya. Kebanyakan yang mau pensiun itu Mas, kalau punya record bagus ya. Ada salah satu direktur yang sangat ikonik lah di Telco dulu aku pernah ngundang. Itu bagus cuma 2 jam Mas. Dia cerita pengalamannya tuh 2 jam. Tak kasih seharian. Bingung membosankan, karena kan dia harus merapikan pengalamannya dulu kan. Iya. Dan nggak mungkin sehari itu cuma cerita dulu saya, itu kan nggak mungkin. Ya kan 2 jam orang wow, setelah itu orang ngantuk gitu kan. Nah, butuh belajar learning design gitu. Oke, sampai situ dulu teman-teman. Nanti kalau udah kelihatan masih ada postingan baru, nanti kita bikin lagi konten supaya bisa lebih terrealisasi lah kira-kira gitu ya. Terima kasih ya. Siap. Matur nuwun loh Mas. Dikasih kesempatan di sini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.